Wahai pekerja dan para pensiunan, dengarkan tutur saya berdasarkan pengalaman yang terkumpul selama bertahun, mungkin bisa menjadi pelajaran, demi kebaikan kita semua. Pensiun, siapapun akan mengalaminya jika mereka bekerja di suatu perusahaan, instansi pemerintahan, atau badan-badan usaha jenis apapun. Bahkan ada yang mengambil langkah pensiun muda, saya rasa langkah ini yang terlihat benar. Namun tergantung tujuannya, sayangnya sekarang ini, nasib pensiun sedikit membingungkan, karena ketika Anda bekerja di perusahaan swasta, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Omnibus Law yang pada penerapannya berdampak sangat besar pada sistem kontrak dan bayaran uang pensiun karyawan. Karyawan kontrak putus sangat sering, sehingga tidak ada uang pensiun yang benar-benar terakumulasi. Tetapi tentu saja, setelah menjadi karyawan selama bertahun-tahun kebanyakan orang berusaha mengumpulkan uang melalui cara menabungnya. Tidak terasa itu berjalan hingga puluhan tahun, ketika uang tabungan sudah ada dan Anda siap pensiun, dunia sudah berubah, tidak lagi sama seperti yang Anda pikirkan, misal mungkin ada kisah nyata sebagian orang-orang dulu setelah pensiun mau bangun warnet dan wartel, setelah beberapa tahun kemudian teknologi berkembang. Internet cepat dapat dengan mudah diakses melalui HP-HP murah, warnet dan wartel langsung jatuh. Jadi beliau bingung karena rencananya memang buka warnet, tapi warnet sudah tidak laku lagi. Untuk usaha lain beliau tidak menguasainya, soalnya sudah terlanjur mempelajari dan mencintai warnet. Sebagian lagi mereka yang telah bertahun-tahun bekerja pada akhirnya kehilangan semangat buat membuka usaha karena harus menyesuaikan diri dengan persaingan berat yang sedang berlangsung, dan juga karena usia dan semangat sudah menurun, dan juga karena bidang keahlian baru telah bermunculan di dunia usaha dan bisnis. Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan mengklaim, lebih 80% para pensiunan tidak membuka usaha setelah mereka pensiun, dan tinggal menikmati sisa hidup. Akan tetapi ironisnya uang pensiunan sering menjadi incaran orang lain di kalangan keluarga yang ingin meminjam, atau para penipu yang membawa-bawa modus menjalankan usaha yang menguntungkan. Seringkali bujukan terhadap pensiunan berhasil, mengapa? Karena para pensiunan umumnya sudah berusia tua, mereka sudah merasa kesepian, ketika ada yang datang dengan hangat, sebagian mereka akan menyambutnya. Nah melalui cara membujuk, mengiming-imingi, dan lebih parahnya lagi dengan kasat mata yang lebih mematikan, bahkan kebanyakan hal itu dilakukan oleh kalangan keluarga sendiri. Ironisnya uang yang dipinjamkan sering sekali tidak kembali. Lalu bagaimana caranya agar selamat dari kisah di atas? Tidak lain dan tidak bukan adalah, berusahalah membuka usaha di awal-awal tahun Anda bekerja, karena pada waktu itu Anda masih muda, tidak apa-apa bekerja keras di waktu muda demi hari tua, bukan? Jangan menumpukan penghasilan kepada semata-mata dari gaji bekerja. Sambil membuka usaha ketika masa-masa bekerja adalah sebuah peluang yang sangat baik karena kesempatan itu hanya sekali. Bagi yang sudah berkeluarga, tidak ada salahnya melibatkan seluruh keluarga terlibat dalam sebuah usaha yang sedang dirintis. Saya mengerti pada saat itu banyak yang harus kita urus, misalnya anak-anak masih sekolah, cicilan rumah dan cicilan kendaraan. Namun justru di masa-masa itulah ujian berat harus dilalui dan Anda harus lulus. Ayo sekarang Anda masih bekerja, bukan? Mulai bicarakan dengan istri dan anak-anak Anda. Hari ini Anda tampak miskin, tapi jika usaha Anda berhasil, Anda akan mampu menggaji orang dan membuka lapangan pekerjaan, pada saat itulah nama Anda menjadi besar dan segera peluang lain akan menyusul. Namun bagaimana jika Anda sudah terlanjur tua dan telah pensiun? Jika Anda merasa sudah tidak bersemangat lagi, amankan uang pensiun. Saya sarankan hal berikut. Pertama, depositokan uang Anda di bank terpercaya, uang itu dapat Anda hemat hingga ke usia senja dan ketika Anda menutup mata dengan tenang. Kedua, jangan sekali-sekali meminjamkan uang Anda kepada siapapun, termasuk anak-anak Anda karena di usia Anda tanggung jawab Anda sudah impas kepada mereka. Ketika Anda meminjamkan uang Anda sendiri tahu risikonya sangat berat. Pertama, Anda sudah tua dan sulit mencari uang. Kedua, peminjam manapun di luar instansi resmi berisiko tidak akan mengembalikan uang Anda, dan membuat Anda mengalami kiamat finansial. Ketiga, karena kondisi dunia pada umumnya mengidentifikasikan demikian, berhati-hatilah terhadap penipuan. Ikuti hati nurani dan berusahalah tetap logis, niscaya Anda akan terhindar dari upaya penipuan. Saya tidak menampik bahwa tidak sedikit pensiunan yang telah sukses, tapi tidak sebanding dengan mereka yang telah gagal. Mereka yang sukses umumnya para pensiunan dengan gaji besar dan latar pendidikan yang memadai. Sekali lagi, saya tidak mengatakan pendapat saya sepenuhnya benar. Kisah ini hanya berdasarkan penelitian dari sejumlah pensiunan dan pengalaman pribadi yang hingga saat ini masih bekerja. Jika ada yang salah, silahkan koreksi di ruang komentar. Semoga bermanfaat bagi para pekerja dan para pensiunan.